Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Dimas Mulia Aji selaku moderator dan pemateri, Siska Windy Sumekar sebagai pemateri, Siti Afifah sebagai materi, dan Fadila Nur Farida sebagai pemateri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang data dan teknik-teknik evaluasi. Baiklah teman-teman, nggak usah berlama-lama aja, langsung aja. Eh, Presentasi akan kami mulai ya. Slide 1 langsung saja akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Siti Afifah akan menjelaskan tentang teknik evaluasi dan jenis data. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan yang dimaksud evaluasi hasil belajar adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Dalam konteks evaluasi hasil belajar, dikenal adanya dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Dengan teknik tes, maka evaluasi hasil belajar itu dilakukan dengan jalan menguji peserta didik. Sebaliknya, dengan teknik non-tes, maka evaluasi hasil belajar dilakukan tanpa menguji peserta didik. Menurut Ari Kunto, terdapat dua alat evaluasi yakni teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yaitu serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Tes hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tes lisan, yaitu suatu bentuk tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk bahan bahasa lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pernyataan ataupun perintah yang diberikan. Yang kedua, tes tertulis atau written test, yaitu suatu tes yang menuntut siswa memberikan jawaban secara tertulis. Tes tertulis sendiri dapat dibedakan menjadi tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberikan jawaban singkat. Tes ini digunakan untuk mengukur penguasaan siswa pada tingkatan batas tertentu. Yang kedua ada tes subjektif atau esai adalah tes tertulis yang meminta siswa memberikan jawaban berupa uraian. Tes ini digunakan untuk menelaah siswa dalam mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan ide dengan kalimatnya sendiri, atau mengemukakan penalarannya. Ruang lingkup tes cenderung terbatas, namun bisa untuk mengungkapkan kemampuan siswa secara dalam. Kemudian tes tindakan atau perbuatan atau performance test. Tes perbuatan adalah bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Misalnya, coba praktekkan bagaimana cara mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar. Selanjutnya ada teknik non-tes. Nah, di sini teknik non-tes sendiri itu menggunakan tes atau non-tes sebab hasil pelajaran bersifat aneka ragam dan hasil pelajaran bisa berupa itu pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap. Nah, di sini juga pengetahuan teoritis dapat diukur dengan yang pertama itu ada ranting scale. Ranting scale itu adalah skala bertingkat, menggambarkan suatu nilai dalam bentuk angka. Angka-angka diberikan secara bertingkat dari angka terendah hingga angka paling tinggi. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang terbagi dalam berbagai kategori. Dari segi yang memberikan jawaban, kuesioner dibagi menjadi kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Sedangkan kuesioner langsung ialah kuesioner yang dijawab langsung oleh yang dimintai jawabannya, sedangkan kuesioner tidak langsung itu jawaban secara tidak langsung oleh orang yang dekat dan mengetahui sih penjawabannya itu. Seperti apabila yang
hendak dimintai jawaban adalah seseorang yang buta huruf, maka dapat dibantu oleh kerabatnya atau anggota keluarga lainnya. Yang ketiga ada menjodohkan atau mencocokkan, di mana sebuah daftar yang berisikan pertanyaan beserta pilihan jawaban. Si penjawab dimintai untuk memberikan tanda X atau silang atau cek pada jawaban yang dia anggap sesuai. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Nah, di sini wawancara dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, wawancara bebas. Si penjawab responden diperkenankan untuk memberikan jawaban bebas sesuai dengan yang ia ketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancaranya. Yang kedua, wawancara terpimpin, di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengiring penjawab dan informasi. Selanjutnya ada pengamat atau observasi, suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat sistematika apa yang tampak dan terlihat sebenarnya. Selanjutnya yang terakhir ada riwayat hidup. Nah, riwayat hidup di sini informasi atau mengenai objek evaluasi sepanjang riwayat hidup objek evaluasi tersebut. Selanjutnya data. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya dibagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan langsung oleh objek yang diteliti atau oleh orang organisasi yang melakukan penelitian. Contohnya itu ada hasil wawancara, kuesioner terhadap responden, terus hasil survei. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder sendiri data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada. Jadi penulis tidak mengumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Yang kedua, jenis data berdasarkan sifatnya, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuesioner observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data ini biasanya bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membaca akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Lalu ada data kuantitatif. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan melakukan survei untuk mendapatkan jawaban rigid berupa angka. Data kuantitatif ini bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membaca atau melihat data ini akan menafsirkannya dengan sama. Ya, baiklah teman-teman. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman atau kami ada salah kata. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.